Kita mulai dari truk yang paling kecil sampai truk yang paling besar di areal pertambangan. Pick up. Asal-usul namanya sendiri diambil dari bahasa Inggris, pick up, yang artinya mengambil atau mengangkut. Secara fisik, pick up rata-rata kebanyakan digunakan oleh mesin bensin dan punya dua sumbu roda saja, yakni dua roda di depan dan dua roda di belakang. Karena ukurannya mungil, batas muatan maksimal yang diizinkan untuk sebuah pickup standar umumnya hanya di angka 1 ton saja. Kalau kelebihan, daunnya bisa patah atau pickupnya kejungkal ke belakang. Kasihan supirnya. Pickup ini jadi jagoan buat kirim barang masuk ke gang sempit yang nggak bisa dilewati kendaraan besar. Truk engkel. Asal-usul nama engkel ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu enkel. Entah gimana nyebutnya, gue pun nggak tahu. Arti dari engkel sendiri itu tunggal atau satu. Maksud dari kata tunggal di sini merujuk pada jumlah ban di bagian belakangnya. Jadi, truk ini punya dua sumbu roda, satu di depan dan satu di belakang. Nah, di sumbu belakangnya itu, bannya cuma ada satu di kiri dan satu di kanan, seperti pickup, sehingga rodanya cuma ada 4 buah. Walaupun lebih besar daripada pickup, ukurannya masih terbilang ringkas. Truk engkel bisa lincah bermanuver di jalanan kota. Untuk urusan kapasitas, ruang kargonya bisa memuat barang sekitar 4-6 meter kubik. Namun secara regulasi, muatan batas amannya tetap dibatasi 2-3 ton. Truk ringan. Di jalanan, truk ini lebih akrab dipanggil dengan singkatan CDD atau Cold Diesel Double. Sesuai dengan definisi kelasnya, truk ringan ini adalah saudara kandung dari truk engkel yang dibikin lebih besar dikit. Truk ini punya dua sumbu roda, tapi bedanya, di sumbu belakang bannya dipasang ganda atau berjajar dua. Jadi kalau di total, truk ini punya 6 buah roda, 2 di depan dan 4 di belakang. Secara resmi, kapasitas muatan maksimal standar untuk truk ringan ini sekitar 5 ton. Walau di lapangan, banyak yang dipaksa muat belasan ton biar cuan. Truk medium. Hampir semua orang awam di jalanan memanggil truk kelas medium ini dengan sebutan truk Fuso. Padahal, Fuso itu nama merek truk asal Jepang yang paling laris di zaman dulu. Secara teknis, truk medium didefinisikan sebagai truk bermesin besar dengan sistem penggerak roda belakang. Truk ini menggunakan dua sumber roda, sama seperti CDD, tapi ukuran bannya lebih besar setara dengan ban bis besar. Batas muatan operasional harian yang wajar untuk truk medium ini berada di kisaran 5-10 ton. Mesinnya lebih bertenaga, sehingga jadi favorit bos-bos logistik untuk ngirim barang berat seperti semen, pupuk, dan sebagainya. Truk tronton. Ini dia raja jalanan yang sering banget bikin kamu was-was kalau papasan di tikungan. Asal-usul nama tronton ini sebenarnya dari panggilan masyarakat zaman dulu untuk kendaraan taktis tentara atau militer yang berbodi panjang dan punya 3 sumbu roda. Dari definisi otomotif, tronton adalah truk angkut berat dengan sasis kaku memanjang. Konfigurasi sumbu rodanya ada 3. Satu as roda di depan dengan 2 ban kemudi dan 2 as roda di belakang secara berjajar berpasangan. Karena pakai ban ganda di belakang, sebuah truk tronton punya 10 buah roda dan biasanya bersumbu 6x4. Tapi ada juga truk tronton yang bersumbu 6x2, di mana hanya ada satu roda penggerak di gardan belakang dan sering disebut tronton banci. Truk ini berkapasitas daya tampung dari 10 ton hingga batas berat 25 ton, tergantung jenis bak atau panjang sasisnya. Truk ini biasanya banyak jenisnya, dari molen, dump truck, wing box, dan sebagainya. Truk Trintin. Namanya terdengar mirip penonton, tapi fungsinya agak sedikit berbeda. Nama Trintin ini adalah murni karangan kreatif orang Indonesia. Huruf vokal I sengaja dimasukkan untuk menyimbolkan ban tunggal yang tipis di bagian tengah sasis kendaraan. Secara definisi, Trintin adalah truk kelas berat yang dirancang khusus untuk kelincahan bermanuver. Truk ini juga punya 3 sumbu roda, tapi susunannya sangat unik. Satu as kemudi di depan, satu as kemudi di tengah, dan satu as penggerak ganda di paling belakang. Jadi total rodanya cuma ada 8 buah. Kehebatan utama Trintin ada di roda depan dan tengahnya yang bisa ikut berbelok bersamaan kalau setir diputar. Kelincahan ini harus dibayar dengan batas muatan maksimal yang sedikit lebih kecil dari tronton, yakni berada di kisaran aman 16-20 ton. Truk Trinton. Kalau tronton dan Trintin dirasa kurang besar, maka pabrikan menciptakan inovasi tertingginya, yaitu truk Trinton. Asal-usul nama Trinton adalah gabungan dari kata Trintin di bagian depan dan Tronton di bagian belakang. Secara fisik, ini adalah truk yang paling panjang dan punya jumlah sumbu roda terbanyak. Truk ini didesain dengan menggunakan 4 sumbu roda sekaligus. Susunannya, 2 as di depan bertugas sebagai as kemudi, dan 2 as di belakang memakai sistem ban ganda sebagai mesin penggerak. Total terdapat 12 buah ban raksasa yang menopang satu sasis lurus. Berkat penempatan 12 ban ini, kapasitas muatan puncak truk ini bisa memikul 30-40 ton dalam sekali jalan. Salah satu contohnya adalah Hino FLX 280 JW. Truk gandeng. Truk gandeng secara harfiah artinya adalah truk
bodi utuh yang memiliki sambungan untuk menarik kereta tambahan di belakangnya. Secara definisi, ini adalah kombinasi dua unit muatan tapi cuma pakai satu mesin penggerak dari truk di bagian depan. Sistem penyambung sumbu belakangnya memakai semacam besi batang tarik panjang. Menariknya, gerobak gandengan di belakang itu punya as roda sendiri yang sanggup menahan 100% bobot kargonya sendiri. Konsepnya sangat disukai pengusaha tebu atau beras, karena seolah menjalankan dua truk tapi bayar solar untuk satu mesin saja. Meski begitu, karena berat gabungannya sangat masif, operasional truk ini diawasi super ketat oleh pemerintah. Truk trailer. Asal-usul istilah trailer datang dari bahasa asing yang berarti kendaraan yang ditarik. Berbeda dengan truk biasa, kepala trailer yang berisi sopir dan mesin sama sekali tidak punya bak muatan dan diberi nama tractor head. Tractor head cuma bertugas menarik sasis buntut di belakangnya. Karena bentuk engselnya bisa berputar fleksibel, truk ini sanggup berbelok tajam walau menarik bodi atau trailer sepanjang belasan meter. Jumlah sumbu rodanya bervariasi tergantung sasis trailer ataupun tractor head-nya. Berat total muatan maksimal trailer juga bervariasi, mulai dari puluhan ton sampai ratusan ton jika menggunakan tipe trailer lowbed. Truk trailer biasanya digunakan untuk mengangkut peti kemas ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan. Truk tambang. Truk ini kerap disebut sebagai haul truck atau truk pengangkut material yang dirancang 100% hanya untuk medan tanah, pertambangan, ataupun off-road. Secara spesifikasi dan definisi, truk tambang adalah alat berat raksasa bertipe dump truck dengan dimensi setinggi rumah 2 lantai. Meski bodinya sebesar monster, sumbu rodanya rata-rata cuma ada 2 buah as besar yang menopang 6 buah ban. Tapi jangan salah, tinggi satu buah bannya bisa nyaris 4 meter setara bus double decker. Truk ini idealnya sama sekali tidak boleh masuk ke jalan raya umum kecuali sudah diizinkan secara khusus. Truk tambang sanggup membawa material bebatuan mentah dengan kapasitas muatan dari ratusan ton hingga mencapai rekor batas maksimal 360 sampai 400 ton sekali jalan. Truk kren. Truk kren ini adalah truk jenis mobil kren yang menggendong mesin derek atau lengan hidrolik pengangkat di atas sasisnya. Jadi fungsinya bukan sekedar mengangkut barang dari satu kota ke kota lain, tapi memindahkan material super berat langsung di lokasi. Jumlah sumbu rodanya bervariasi, dari yang beroda 6 dengan 2 sumbu, sampai ada mobil kren kelas berat dengan 9 sumbu roda atau lebih. Tujuannya biar nggak amblas saat mengangkat beban. Kapasitas angkat muatannya juga sangat bervariasi, sampai bisa ngangkat ratusan bahkan ribuan ton untuk tipe kren raksasa.